Bertobat itu gafur. Nah ini gafur dengan sejak faul. Yang namanya faul itu tufidul istimrar, tidak pernah berhenti. Awabi juga sejak mubalaghah. Sejak mubalaghah. Atau kalau dia tidak sejak mubalaghah ada jamak taksir. Pokoknya siapapun yang mau bertobat tidak pernah dirugikan penerimaan tobatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah gafur. Di dalam ayat lain karena gafur ini juga banyak menerima tobat. Yang banyak menerima tobat. Artinya tidak pernah berhenti Allah Subhanahu wa taala membuka pintu tobat kepada siapa yang mau bertobat. Pada seseorang temannya yazdabu, dia berdosa, summa yatubu, kemudian dia bertobat, summa yazdabu, kemudian dia berdosa, summa yatubu, dia bertobat. Jadi ini kan seringkali ditanyakan, tadi pagi dia berdosa, sore hari dia bertobat, besok pagi lagi dia berdosa, kemudian hari pagi dia bertobat. Terus begitu juga, begitu selesai dia berbuat maksiat dan bertobat. Karena dia mengamalkan doa saya al-hasanat tamhuhan. Iringi semua kejahatan yang dia lakukan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan akan menghapuskannya. Nah ini terus begitu. Nah akan selalu begitu juga. Artinya dia apakah tidak dikatakan mempermainkan Allah, tidak mempermainkan arti tobat, karena dia tahu Allah itu mau menerima tobat. Lalu itu diperalat oleh iblis. Kamu tahu tak? Allah itu mau menerima tobat. Kalau kau ingin membantu Allah agar tobat Allah itu tidak mubazir, kau harus banyak-banyak berbuat dosa. Pokoknya begini, selesai berdosa, tobat langsung. Begitu selesai berdosa, tobat langsung, kata iblis. Itu baru namanya orang yang cinta kepada Allah. Kalau orang yang tidak pernah berbuat dosa, bohong, itu namanya cinta kepada kata si iblis. Itu nama al-garur. Wala yagurrannakum billahi garur. Jangan kalian tertipu dengan memperalat Allah oleh al-garur, oleh penipu yang ulung. Nabi Adam saja tertipu oleh iblis setelah Nabi Adam, setelah iblis bersumpah atas nama Allah. Sampai Nabi Adam mengatakan, saya tidak menyangka orang yang bersumpah atas nama Allah berbohong. Dia bersumpah atas nama Allah sebagai satu cara untuk memperkuat kebohongan. Itulah termasuk al-yaminul gamus itu. Wa qala al-Qudai, dan berkata al-Qudai, qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, basyiril mudnibin, berikanlah kabar gembira orang-orang yang berdosa, bi annahum, dengan bahwasanya mereka intabu kubilat minhum, jika mereka itu ini kabil itu lahu, bi annahum, dengan bahwasanya mereka intabu, jika mereka bertobat akan diterima tobat mereka, atau saya akan terima tobatnya. Berikan kabar gembira. Kan di dalam ayat lain juga Allah menerangkan bahwa Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi wal adzabul alim. Beritahukan hambaku bahwa saya ini adalah maha menerima tobat, maha pengampun kepada semua hamba saya. Tapi jangan kau lupa, beritahu juga bahwa azab saya itu azabul alim, azab yang sangat-sangat sakit. Wa hadziril siddiqin, dan berikanlah kewaspadaan orang-orang yang siddiqin. Anni, sesungguhnya aku, in wadda'tu alaihim, jika saya tanggalkan atas mereka, adli, artinya saya pergunakan atas mereka keadilan saya, azabtuhum, saya akan azab mereka. Itu sebabnya di dalam kitab fikih kan dikatakan bahwa dukhulul ibadi ilal jannati bi fadlillah wa dukhulul ibadi ilan nari bi adlillah. Masuknya hamba itu ke dalam surga semata-mata dengan sebab karunia Allah, dan masuknya hamba itu ke dalam neraka adalah dengan keadilan Allah. Artinya
Allah kalau mau memasukkan hambanya ke dalam surga, dia tidak perlu melihat akan pahala, tidak perlu melihat akan dosa. Tetapi kalau dia mau memasukkan hamba ke dalam neraka, perlu dia lihat terlebih dahulu dosanya. Itu sebabnya ada aliran Ar-Rahmaniyah itu, aliran tasawuf yang Ar-Rahmaniyah, yang mengutamakan akan kasih sayang, karena dia yakin benar seperti apa, innakum lam tadkhulul jannata bi amalikum walakin birrahmah. Sungguhnya kalian akan masuk surga bukan dengan amal kalian, tapi dengan rahmat. Rahmat. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga bukan ya Rasulullah. Wala ana, saya juga tidak masuk surga dengan amal, tapi dengan rahmat. Tetapi dalam ilmu badi kita harus kembali ada di situ. Dalam ilmu badi itu seperti kita dikasih tahu kan begini, apabila kita masuk dapur, kita melihat orang itu cangkihnya itu banyak abu, apa yang bisa kita pahami? Pastinya banyak memasak. Kalau dia banyak memasak, dari banyak masak itu kita bisa paham, pasti banyak orang yang memberikan makan. Kalau kita tahu dia banyak memberikan makan kepada orang, berarti orang ini dermawan. Dapat kita ketahui daripada ini rentetan semacam ini. Artinya apa? Hakikatnya kita masuk surga dengan rahmat Allah. Tapi rahmat Allah itu punya tanda. Kita sekarang ini dijadikan oleh Allah menjadi orang muslimah karena rahmat Allah. Dilahirkan di dalam keluarga muslimat karena rahmat Allah. Kita dijadikan berpuasa juga karena rahmat Allah. Diterima amal ibadah kita dengan sebab rahmat Allah. Maka hakikatnya Allah tidak memasukkan kita dalam surga dengan amal keluarga, tetapi dengan rahmat Allah. Tapi tanda-tanda yang berentetan itu merupakan tanda adanya rahmat Allah. Jangan mentang-mentang karena dia apa? Semua bisa masuk surga kalau rahmat Allah, dia terus ongkang-ongkang kaki begini. Kalau dicabut nyawanya pada saat dia ongkang kaki tidak percaya kepada Allah, berarti dia 10 khotimah. Bagaimana dapat rahmat Allah? Jadi memang begitu ya. Kita akan ada juga mendengarkan kisah daripada Imam Ghazali rahimahullah taala. Ketika dia sudah meninggal, lalu ada salah seorang sahabatnya yang buka syafah. Dia melihat beliau, lalu ditanya oleh Allah, Muhammad, apa yang menyebabkan kamu saya dirikan di hadapan saya? Ya karena amal saleh saya banyak, ya Allah. Bukan. Saya kan punya, karena kita banyak, Rasulullah, berarti amalnya saya banyak. Bukan. Wirid saya kan banyak, ya Allah, istighfar saya sering. Bukan. Tapi ingatkan kamu, pada saat kau menulis kitabmu yang terakhir, tiba-tiba datang seekor lalat, numpang minum di tintamu, kau biarkan lalat itu minum sampai kenyang. Itu karena kamu kasihan kepada lalat itu. Maka lantaran itulah saya dirikan kamu di hadapan saya. Lalu apa artinya semua amal saya ini kalau hanya ada rahmat yang hanya sedikit itu? Sesungguhnya tingkatnya lalat ini merupakan pertanda daripada dikabulkannya semua amal yang dilakukan oleh Imam Ghazali. Dikabulkannya amal itu adalah karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Jadi semua orang bukan amalnya yang membuat dia masuk surga, tapi rahmat. Tapi seperti tadi itu ciri-cirinya seperti tadi. Jangan sampai salah paham. Belum tentu dia masuk surga rajin ibadah ini. Kalau saya yakin khusus dia bisa masuk surga. Apalagi dia dan siasa salat berjamaah di masjid. Karena itu sudah tandanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah dukhulul ibadi al-jannata bi fadlillah wa dukhulul ibadi an-nar bi adlillah. Jadi hamba masuk surga dengan karunia Allah, kemudian hamba itu masuk neraka dengan semata-mata
karena keadilan Allah. Jadi dengan bahasa lain, kalau Allah mau memasukkan seorang hamba ke dalam surga karena dia yang punya surga, dia tidak butuh kepada melihat pahala daripada hamba itu. Tapi sebaliknya, kalau dia mau memasukkan hamba itu ke dalam neraka, dia pasti melihat dosanya dulu. Wa qala, dan berkata Talqun ibnu Habib, berkata Talqun ibnu Habib, inna huquqallahi a'zamu min ayyakuma bihal 'abdu. Sesungguhnya hak-hak Allah itu jauh lebih besar daripada bahwa adalah dengannya berdiri oleh seorang hamba. Walakin asbahu taibina, tetapi mereka jadi orang-orang yang bertobat. Artinya berpagi-pagi mereka bertobat. Wa amsu taibin, dan bersori-sori bertobat. Artinya dia mungkin, ini di dalam kitab Irsyadul Ibad, Majelis Usaniyah ya, ada yang diajarkan kita oleh Rasulullah SAW 360 huruf untuk mengikis dosa kita yang dengan sebab 360 persendian. Dalam itu ada 90 huruf, sebenarnya banyak yang hurufnya mengatakan Allahumma inni asbahtu ashhaduka wa ashhadu hamalata arsika wa malaikataka wa jami'a khalqika bi annaka antallahu alladzi la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluka. Ini banyaknya 90 huruf. Dalam majelis usaniyah ada. Yaitu dalam hadis yang panjang yang mengatakan ibadi annakum tukhti'una billaili wan nahar fastaghfiruni astaghfir lakum aghfir lakum. Nah, di situ ada artinya yang ini, Allahumma inni asbatu ashhaduka ashhadu hamalata arsika wa jami'a khalqika bika anak bi anak antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka. Itu banyaknya 90 huruf, dibaca berulang-ulang 4 kali, berarti jumlahnya 360 huruf. Itu untuk membersihkan dosa-dosa kita yang disebabkan oleh 360 persendian. Nah, barulah ini dibaca nih pagi-pagi ya. Pagi-pagi kita baca, barulah kita isi persendian itu dengan salat duha. Dan salat duha. Jadi kalau wirid yang tadi itu untuk membersihkan, sedangkan salat duha itu untuk mengisi. Kita persedekahkan dengan salat duha itu kepada persendian kita. Yang paling sedikit adalah 4 rakaat salat duha untuk mengisi persendian kita. Kita bersedekah dengan salat duha. Jadi mereka itu berpagi-pagi tobat, bersori-sori berpagi-pagi bertobat, kemudian bersori-sori bertobat. Maka termasuk ini wirid Musabahul Asrat itu ya, kita wiridkan pagi dan sore. Kemudian waqala Abdullah bin Umar, berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridha dari keduanya, man dzakara khati'ata, maka siapa saja yang mengingat akan suatu kesalahan, alam biha, lalu dia merasa sakit dengannya, fawajjala minha qalbuhu, maka menjadi bergetar dengannya hatinya, muhiyat anhu bi umil kitab, maka dihapuskan daripadanya kesalahan-kesalahan itu di umur kita. Artinya hanya dengan getaran hati merasa malu terhadap Allah atas perbuatan dosa yang dia lakukan, maka hal itu menyebabkan catatan kejahatannya yang ada di lauh mahfuz itu dihapus. Wayurwa dan diriwayatkan juga anna nabiyyan min anbiya'i Bani Israil, bahwa ada seorang nabi daripada nabi Bani Israil, aznaba, dia berdosa. Ada nabi berdosa. Dan nabi itu kan rasul, dan ada nabi berdosa. Fa'awhallahu ta'ala ilahi, maka mewahyukan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Apa ini? Allah bersumpah, wa izzati, demi keperkasaanku, wa izzati, demi keperkasaanku,
La in utta la u'adzibannaka. Jika kau kembali berbuat dosa, saya akan azab kamu. Kalau kau kembali berbuat dosa, saya akan azab kamu. Faqala, maka dia berkata, Faqala, dia berkata, masa dia berkata ramah itu, ya Rabbi gitu ya. Di sini tak setelah itu. Ya Rabbi, anta, engkau adalah engkau. Anta wa ana, dan saya adalah saya. Wa izzatika, demi keperkasaanku. Illam tuqsimni, jika kau tidak pelihara saya, la a'udanna, saya akan kembali ta'assama Allah Ta'ala, maka memaksudkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya begini, jadi ya Allah, saya belum percaya pada diri saya. Kalau engkau itu memang engkau, saya yakin apa yang kau janjikan itu pasti. Sedangkan saya ini juga saya tidak mampu ya Allah untuk memelihara diri. Akhirnya dimaksudkan. Itu sebabnya dalam kitab ini dikatakan bahwa kalau kita bukan Nabi Rasul, kita mahfuz, kita dipelihara. Kalau Nabi Rasul itu maksud. Kalau tidak dipelihara oleh Allah, maka setiap keluar dari rumah pasti kita berdosa. Pasti kita berdosa. Tapi karena Allah memelihara kita dengan istilah maksud, apa mahfuz? Apa sih beda antara mahfuz dengan maksud? Kalau maksud itu adalah untuk para nabi dan para nabi rasul yang merupakan suatu kepastian dari Allah untuk memelihara dia daripada dosa sehingga tidak didatangi oleh dosa. Sehingga kalau dia berbuat salah, tidak berdosa. Tetapi kalau kita yang bukan nabi dan rasul, itu mahfuz, dipelihara, itu karena tidak ada kepastian dari Allah untuk memelihara kita. Kalau begitu apa? Kita pelihara. Harus pelihara diri. Bagaimana caranya? Paling tidak kita setiap pagi benteng diri sendiri. Memang banyak kan di dalam itu kitab Fajari Susaniyah itu ada yang dikatakan oleh Rasulullah SAW untuk sebagai alat kita untuk menyuit kerak-kerak daripada dosa. Kerak daripada dosa sehingga bagaimanapun kerasnya dosa di dalam hati kita melekat akan terkelupas dia, yaitu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita untuk membaca dia setiap selesai salat maghrib dan salat subuh. Allahumma ajirni minan nar, 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 Allahumma ajirni minan nar. Itu baca 7 kali. Baca 7 kali. Dan kalau mau ditambah, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wa min adabil qabri wa min adabin nar. Itu bagaimanapun kerasnya dosa melekat dalam hati kita akan terkelupas. Nah, barulah kita satu persatu bersihkan dia dengan wirid yang tadi yang 90 huruf itu dibaca dengan 4 kali menjadi 360 untuk membersihkan dosa-dosa yang didapatkan dengan sebab persediaan kita yang banyak 360 itu, lalu kita isi dengan salat duha. Itu adalah cara kita berikhtiar, cara kita berusaha. Samping itu beristighfarlah banyak-banyak, beristighfar, terutama sekali pada waktu sahur. Ada seorang guru Syafi'i namakan anaknya al-mustaghfirin bil ashar. Mungkin Ustaz Barzal Anwar tahu, itu teman dari Jawa Tengah yang namanya al-mustaghfirin bil ashar itu. Dia masih sekarang di DGN. Dia mungkin baru selesai juga S1. Itu namanya al-mustaghfirin bil ashar. Karena dia ingin predikat itu, karena salah satu daripada orang yang mudah masuk surga Allah wal mustaghfirina bil ashar, dan selalu minta ampun pada waktu sahur. Nah ini, jadi makanya di tempat ini selamat ya kajibu kajibu mereka menjauh. Nah ini adalah masih banyak, barulah nanti
lagi satu kali kita akan masuk pada ar-ruknul tsani daripada at-taubat ini. Qala al-mufassir musannif rahimahullah taala wa qala ba'duhum innal 'abda la yadhlimu az-zamba wa huwa bis-sawab ilahi. Jam berapa biasanya